Ya, aku takut mengganggu tidurmu. Ya, baru ketika itu Bunda, ketika mereka sedang berbincang itu, ternyata pasukan kafir Quraisy sudah mulai naik, ke atas. Ya, jadi ketika itu bagaimana Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar menghindarinya? Ternyata Allah kirimkan satu makhluknya. Ya, apa itu berupa laba-laba yang membuat jaring di depan pintu gua tadi. Kalau dilogikakan nggak mungkin orang masuk, laba-laba itu nggak rusak, begitu kan? Tapi itulah kuasanya Allah, ketika itu tertutup dengan laba-laba. Orang-orang yang di situ sudah mengepung. Abu Bakar merinding ketakutan, bukan ketakutan ditangkap, tidak. Dia hanya takut Rasulullah yang ketangkap. Kalau dia yang ketangkap, dia terbunuh, dia tidak takut sama sekali. Artinya tidak takut Rasulullah ketangkap. Ketika itu Rasulullah yang melihat itu, apa kata Rasulullah? Ya, sallallahu taala fi kitabihil karim, la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Baru setelah itu Abu Bakar, ketika disampaikan itu sama Rasulullah, Abu Bakar sudah sedikit tenang. Ya, akan tetapi Rasulullah masih melihat ketakutan di wajah Abu Bakar, sehingga ketika itu Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, bagaimana engkau takut? Ya, kita berdua di sini dan Allah yang ketiganya. Begitu. Kita berdua di sini tapi Allah yang ketiga di antara kita. Apa yang kau takutin gitu? Kata Rasulullah. Sehingga ketika itu Abu Bakar sudah mulai hilang rasa takutnya, sampailah orang-orang kafir tadi turun. Karena apa? Karena mereka melihat tidak ada di situ lagi, tidak ada orang di dalam gua. Atas kuasa siapa? Kuasa Allah. Nah, siapa yang bahasa kita itu cepu, yang mengaduin? Ya, yang mengadu siapa? Ada binatang Allah juga, cicak. Cicak mengadu bunyi cicak itu. Jadi pada makanya sekarang kalau kita diumpat cicak itu sunnah dibunuh. Untuk dibunuh ya. Sunnah untuk dibunuh. Bukan hanya cicak ketika Nabi Ibrahim dibakar pun cicak lah yang tidak mau menolong Nabi Ibrahim. Tapi apapun itu Bunda, itulah kuasanya Allah. Ketika itu gua yang sekecil itu kalau bisa dibilang ketahuan lah orang yang sembunyi situ saking kecil. Tapi Allah datangkan makhluk yang sekecil itu untuk menutup gua itu sehingga orang-orang tidak bisa melihat keadaan apa lagi yang takjubnya dari cerita ini. Bayangkan Bunda, bukit yang setinggi ini 3 hari berturut-turut, 3 hari 3 malam siapa yang ngantar makan ya Ustaz? Yang ngantar makannya adalah anak Abu Bakar itu yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma dijulukin dengan apa? Zatun Niqatain, perempuan yang memiliki 2 selendang. Karena apa? Karena ketika di hari terakhir persembunyian Abu Bakar dengan Rasulullah, ketika itu Asma lupa membawa tali untuk mengikatkan makanannya. Akhirnya apa? Diambilnya lah selendang yang ada di lehernya, dibelahnya menjadi 2. Makanya itulah Asma dijulukin dengan wanita yang memiliki julukan Zatun Niqatain, perempuan yang memiliki 2 selendang. Ya, untuk mengikat makanan tadi sama mengikatkannya ke unta yang disiapkan untuk perjalanan Rasulullah dan juga Abu Bakar. Jadi Rasulullah sama Abu Bakar naik Pak Ustaz naik unta pada masa itu dari setelah turunnya sampai ke Astrid nanti ke Madinah. Oke itu. Terus Pak Ustaz, siapa yang menjadi mata-mata selama 3 hari 3 malam? Anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Ya, jadi Asma binti Abu Bakar itu sebagai pembawa makanan, Abdullah bin Abu Bakar sebagai mata-mata. Ya, jadi dia yang melihat. Jadi setiap ada jejak kaki dan segala macam, Abdullah yang menghapusnya. Ya, jadi bayangkan Bunda, mungkin kita merasa ya, wajarlah Pak Ustadz, Abu Bakar kan khalifah, Bunda, Bapak. Itulah rasa cinta yang harus kita tiru begitu. Ya, itulah rasa cinta yang harus kita tiru. Bayangkan, apakah kita sudah sebesar itu cinta kita sama Rasulullah? Ya, apakah kita sudah sebesar itu cinta kita kepada zuriat Rasul? Enggak, belum tentu. Tapi Abu Bakar bukan hanya dirinya yang dikorbankannya, anak-anaknya pun diikhlaskannya untuk apa? Untuk membantu hijrah itu. Kalau Asma ketangkap, dibunuh itu sama kafir Quraisy. Ya, jadi jadi perempuan itu, walaupun dia perempuan, dia tetap punya strategi sendiri untuk bisa naik ke atas. Jadi mungkin yang ibu-ibu, yang adik-adik ini semua, kalau mau ngambil mau kagum sama perempuan itu, janganlah kau artis-artis sekarang enggak. Contohlah Sayyidah Khadijah, bagaimana taat sama Rasulullah. Asma binti Abu Bakar, anak sekecil itu ya, naik ke atas taruhannya nyawa untuk apa? Membantu Rasulullah dan juga Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha. Tahu nggak? Kenapa saya sebutkan Khadijah? Bayangkan, ini kan Jabal Sur.
tahu Jabal Nur, nanti kita akan lewati di Gua Hira. Itu tinggi sekali. Saya naik ke atas itu sampai gemetar kaki saya. Ketika Rasulullah SAW bersembunyi di situ untuk menenangkan diri, siapa yang ngantar makanan? Khadijah. Ya, Khadijah sampai di akhir hayatnya apa dikatakan oleh sahabat suami. Ketika itu dia sakit, lalu menangis di pangkuan Rasulullah bertanya, kenapa engkau bersedih wahai apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, aku takut ketika aku wafat nanti aku tidak bisa lagi membantu dalam menyebarkan agama Allah. Ya, ketika itu apa kata Khadijah? Kalau nanti ya Rasulullah aku wafat dan engkau membutuhkan perahu untuk menyeberangi sebuah pulau, ya, atau menyeberangi sebuah danau, maka galilah kuburku, ambillah tulang belulangnya, rakitlah menjadi perahu kalau engkau membutuhkan. Sampai tulang belulangnya pun dia ikhlaskan untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Apakah bunda udah sayang itu sama suami? Belum tentu. Jadi tirulah itu semuanya. Ambillah sebagai uswatun hasanah bagi kita agar apa? Agar ketika kita menginginkan surga, maka kita juga harus mengikuti itu. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Hari ini kita sudah Allah kasih rezeki bisa langsung menginjakkan kaki di atas ini, ya, melihat langsung bagaimana itu Jabal Sur, ya. Kalau penasaran sama bentuk Jabal Gua Sur, buka di Google tuh Gua Sur, nanti nampak itu, ya, bentukannya kecilnya sebagaimana, ya. Alhamdulillah. Iya, paling puncak. Ya. Mungkin kalau kita, itu ada yang naik ke sana, tengok yang baju putih, baju hijau, baju merah itu sana, itu kan. Itu masih jauh lagi tuh, padahal itu udah tinggi tuh. Tinggi. Itulah yang dialami sama. Jabal Sur. Jabal Sur. Mendaki Gunung Jabal Sur. Persembunyian Nabi Muhammad. Hijrah dari Makkah ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adalah Allah kasih rezeki bisa langsung naik masuk kemari. Biasanya hanya di depan sana. Mungkin kalau mau mendaki dari mana Pak Ustadz? Dari sini. Tangga itu nanti ke sana terus sampai nanti ke ujung sana. Itulah tingginya, itulah Jabal Sur itu yang paling ujung puncak sana. Itulah dia Jabal Sur yang mana di atas itu ada seperti gua kecil. Itulah tempat bersembunyi Rasulullah SAW dan juga pada masa itu. Itu paling atas, paling atas. Iya, yang ada bukti ini kayak batu. Ustaz, boleh masuk nggak ke gua? Mau naik ke atas? Ke gua boleh masuk? Boleh. Kalau kita bisa naik ke atas, sholat di atas. Di atas itu ada sejadah. Nggak bisa naik. Coba jalan. 2 jam Jalan naik. ke atas. Ya, jam. Sini. Ya, jadi pada masa itu begitu, bayangkan. Nah, jadi Ustaz, siapa kira-kira yang paling banyak membantu, peran siapa yang paling banyak membantu dalam mensukseskan hijrah Rasulullah ini? Tanpa kita sadari, ternyata peran keluarga Abu Bakar lah yang paling hebat di dalam mensukseskan hijrah Rasulullah SAW ini. Pertama, yang menemani Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Ya, jadi pada masa itu mereka naik setinggi ini bunda, ya, dalam keadaan tawanan diincar sama kafir Quraisy, mereka naik. Mungkin kalau nggak karena kuasa Allah mungkin udah ketahuan itu, ya. Sampailah pada masanya di atas. Ketika sampai di atas, ketika itu kan gua itu kan nggak pernah dijamah sama manusia. Jadi ketika itu Rasulullah mau masuk ke dalam, dilarang sama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar, ya Rasulullah jangan masuk terlebih dahulu, biarkan aku dulu yang masuk. Kenapa ya Abu Bakar? Kalau engkau dibikin sama ini dan engkau wafat ya Rasulullah, yang sedih itu seluruh umat ya Rasulullah. Akan tetapi kalau hanya akulah yang wafat, yang sedih hanyalah keluarga aku, kata Abu Bakar. Ya, bayangkan bunda, kita kalau mungkin posisi kita Abu Bakar, ya Rasulullah masuk, luan, gitu kan?
mungkin nggak akan berani kita menawarkan diri kita terlebih dahulu untuk membersihkan itu. Tapi tetapi rasa cinta Abu Bakar itulah yang membuat apa? Nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah. Masuklah Abu Bakar ketika itu sampai di dalam Abu Bakar bersihkan itu semuanya, rawa-rawa semuanya sampai tempat apa? Sehingga bersih, sehingga apa? Sehingga bisa dimasukkan sama Rasulullah dan juga Abu Bakar untuk beristirahat. Nah, karena capek perjalanan yang itu dan mereka mendaki itu karena lelah ya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar dan Rasulullah beristirahat. Rasulullah ketika itu tidur di atas pangkuan siapa? Abu Bakar. Tidur Rasulullah di atas pangkuan Abu Bakar. Ketika itu saking lelapnya Rasulullah ya, Abu Bakar tidak menggerakkan sedikit pun kakinya. Kenapa? Karena Abu Bakar tidak mau mengganggu tidur Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya apa? Tergigit oleh binatang berbisa. Ada riwayat mengatakan bahwasanya binatang berbisa itu ular. Ada riwayat mengatakan kalajengking. Ya, kita sebut saja di sini sebagai binatang berbisa. Digigitlah kaki Abu Bakar sehingga apa? Kakinya tidak bergerak sama sekali, tetapi apa? Air matanya menetes. Mengenai siapa? Mengenai pipi Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah yang jatuhlah air mata ke pipinya itu bangun, tersentak, lalu bertanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, tadi kakiku digigit oleh binatang berbisa. Kenapa enggak engkau hindari kakimu? Ya Rasulullah, aku takut mengganggu tidur. Bayangkan itu bagaimana rasa cinta Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW.